Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Geometri Analitik Bidang, Ibu Ranisa Junita, SPD MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi terkait persamaan lingkaran. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya, Fadisa Azira dengan NIM A1C224019, dan rekan-rekan saya yang juga terlibat dalam video penjelasan ini. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam peta konsep, yaitu gambaran terkait materi yang akan kami jelaskan. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang persamaan lingkaran. Nah, persamaan lingkaran ini dapat diketahui titik pusatnya itu 0,0 atau A, B. Lalu ada juga jarak garis atau titik terhadap lingkaran. Kemudian persamaan garis singgung lingkaran melalui 3 cara. Yang pertama melalui titik pada lingkaran, yang kedua melalui titik di luar lingkaran, dan yang ketiga dengan gradien. Nah, sebelum masuk ke persamaan lingkaran, saya akan menjelaskan sedikit tentang lingkaran. Nah, lingkaran ini adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama atau jari-jari terhadap sebuah titik tertentu atau pusat lingkaran yang digambarkan pada bidang kartesius. Nah, seperti inilah bentuk lingkaran. Ini adalah lingkaran. Nah, lingkaran ini memiliki titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu yang disebut dengan pusat lingkaran. Nah, ini adalah pusat lingkaran. Nah, eh, kita langsung masuk ke materi persamaan lingkaran. Nah, persamaan lingkaran ini adalah bentuk aljabar yang mempresentasikan himpunan semua titik pada bidang yang berjarak sama dari suatu titik tetap atau pusat lingkaran. Nah, adapun rumus untuk persamaan lingkaran ini jika diketahui titik pusatnya A, B dan jari-jarinya R adalah X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, jika titik pusatnya adalah 0,0, maka rumusnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, adapun aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, kami pada proyek kali ini kami memilih objeknya adalah katrol sumur. Nah, katrol sumur ini adalah roda berputar yang digunakan untuk mempermudah menarik atau mengangkat beban atau air. Nah, roda katrol yang berbentuk lingkaran, nih roda katrol yang berbentuk lingkaran dan tali pada katrol dapat dimodelkan sebagai persamaan lingkaran. Nah, dengan diketahui diameternya adalah 25 cm. Jadi, disinilah dari katrol ini kita dapat menganalisis di sini garis yang di sini adalah titik pusat. Ini titik pusat pada katrol. Lalu garis yang melalui titik pusat ini disebut dengan diameter dan tali pada katrol disebut dengan garis singgung. Nah, kita akan menentukan jari-jari dari titik pusat. Diketahui diameter katrol tadi yang telah diukur adalah 25 cm. Rumus jari-jari adalah diameter dibagi 2. Jari-jarinya sama dengan 12,5 cm. Nah, untuk menentukan persamaan lingkaran, kita dapat menggunakan rumus yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Karena kami mengambil titik pusatnya itu 0,0, jadi dan jari-jarinya tadi sudah kita cari adalah 12,5. Kita langsung masukkan saja ke dalam persamaan, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. R-nya tadi sama dengan 12,5. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat adalah 156,25 cm. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Wiza Umini dengan NIM A1C224088. Di sini saya akan membahas bagaimana mencari persamaan garis singgung lingkaran melalui titik di luar lingkaran dan melalui gradien. Untuk persamaan garis singgung lingkaran dengan titik singgung itu akan dijelaskan oleh Rizka. Contohnya yaitu katrol sumur yang berdiameter 25 cm dan berada di titik pusat 0,0 dan kita misalkan titik A sebagai titik pangkal tali di mana berada di titik 30,-20.
Selanjutnya kita juga misalkan ada titik B, yaitu titik yang mengikat ember berada di titik min 12,5, minus 60. Nah, kita ambil titik yang A sebagai titik luar lingkaran. Nah, karena karena berada di titik pusat 0,0, maka persamaan lingkarannya itu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan setengah dari diameter, yaitu 12,5. Maka selanjutnya kita akan memisahkan garis singgung dengan cara ini x1, ini y1. Y1-nya minus 20 berarti jadi plus ini, sama dengan mx dikurang x1-nya 30. Y sama dengan, kita kalikan mx dikurang m kali 30. M ini pindah ruas jadi minus 20. Nah, didapatlah persamaan. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke dalam persamaan. Kita substitusikan x kuadrat, y-nya jadi mx dikurang 30m dikurang 20 kuadrat sama dengan 156,25. Selanjutnya, agar lebih mudah kita jabarkan, kita kalikan mx dikali mx, m kuadrat, x kuadrat. Selanjutnya mx dikali min 30 m jadi min 30 m kuadrat x. Selanjutnya mx dikali minus 20 mx. Terus minus 30 m dikali mx minus 30 m kuadrat x. Lanjut minus 30 m dikali minus 30 m jadi plus 900 m kuadrat. Selanjutnya minus 30 m dikali minus 20 jadi plus 600 m. Selanjutnya yang minus 20 dikali mx minus 20 mx. Minus 20 dikali minus 30 m minus 600 m. Minus 20 dikali minus 20 jadi plus 400. Kita pindah ruas jadi kurang 156,25 sama dengan 0. Selanjutnya kita pisahkan x menjadi itu ditambah m kuadrat x kuadrat dikurang, kita gabungkan yang sama jenis, x dikurang 30 m kuadrat x. Selanjutnya yang kurang 20 mx dikurang 20 mx, terus ditambah 900 m kuadrat ditambah 600 m dikurang 600 m ditambah 400 dikurang 156,25. Nah, selanjutnya kita jumlahkan yang sama jenis. 1 kuadrat tulis m kuadrat x kuadrat minus 30 m kuadrat dikurang 30 m kuadrat x minus 60 m kuadrat x menjadi plus 40 mx tambah 900 m kuadrat. 600 m berarti ditambah 1200 m ditambah 400 dikurang 156,25 sama dengan 0. Selanjutnya kita pisahkan juga x 1 kuadrat tambah m kuadrat x kuadrat dikurang 60 m kuadrat ditambah 40 m x ditambah 900 m kuadrat ditambah 1200 m ditambah 400 dikurang 156,25 itu 243,5 sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini sebagai A, ini B, dan ini C-nya. Terus kita akan mencari diskriminan. Rumus diskriminan yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, sama dengan B kuadrat 60
M kuadrat ditambah 40 M dikuadratkan dikurang 4 A nya 1 kuadrat ditambah M kuadrat, terus C nya 900 M kuadrat ditambah 1200 M ditambah 243,5 sama dengan 0. Selanjutnya kita kuadratkan 60 dikuadratkan jadi 3600 M pangkat 4 plus 60 kali 40 dikali 2 ditambah 60 kali 40 kali 2 4800 M pangkat 3. Selanjutnya 40 dikuadratkan menjadi 1600 M kuadrat. Nah selanjutnya min 4 dikali 1 min 4 dikali 900 M kuadrat itu 3600 M kuadrat. Selanjutnya minus 4 dikali 1 dikali 1200 M itu ditambah dikurang 4800 M. Terus min 4 dikali 243,5 itu minus 975. Terus min 4 dikali M kuadrat min 4 M kuadrat dikali 900 M kuadrat, jadi minus 3600 M pangkat 4. Selanjutnya minus 4 M kuadrat dikali 1200 M, yaitu minus 4800 M pangkat 3. Selanjutnya minus 4 M kuadrat dikali 243,5 itu hasilnya minus 975 M kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya kita kurangkan, ini sama 3600 dikurang habis, ini 4800 M pangkat 3 dikurang habis, jadi sama dengan 1600 M kuadrat dikurang 3600 M kuadrat dikurang 975 M kuadrat dikurang 4800 M dikurang 975 sama dengan 1600 M kuadrat dikurang 3600 dikurang 975 itu minus 2975 M kuadrat M kuadrat dikurang 4800 M dikurang 975. Nah ini kita sama-sama kita bagi minus 25 menghasilkan 119 M kuadrat ditambah 192 M ditambah 39 sama dengan 0. Nah selanjutnya untuk mencari M1 dan M2 nya kita gunakan rumus kuadrat, yaitu M sama dengan min B plus minus B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah sama dengan min B nya berarti minus 192 plus minus B kuadrat 192 kuadrat dikurang 4, A nya 119 dan C nya 39 per 2 dikali A 119 sama dengan minus 192 plus minus 192 kuadrat itu 36 864 dikurang 4 dikali 119 dikali 39 itu 18.564 per 2 dikali 119 itu 238. Nah selanjutnya minus 192 kurang lebih plus minus 36.864 dikurang 18.564 itu 18.300 per 238. Selanjutnya kita sederhanakan akar. 18.300 itu sama dengan 100 dikali 183. Nah jadi akar 100 itu 10, akar 183. Maka berarti sama dengan min 192 plus minus 10 akar 183 per 238. Sama-sama kita bagi 2 menjadi sama dengan minus 96 plus minus 5 akar 183 per 109. Jadi minus 96 ditambah 5 dikali akar dari 138 itu 13,5277 per 119 sama dengan minus 28,5
0,3615 itu sama hasilnya saja dengan 0,23833. Nah selanjutnya kita cari ini M1, selanjutnya kita cari M2. Minus 96 dikurang 5 akar 138 per 119 sama dengan minus 96 dikurang 5 akar 138, 5 dikali 13. Nah, didapatlah M1 dan M2-nya. Selanjutnya, Y sama dengan persamaan yang pertama tadi. Kita substitusikan. Selanjutnya, minus 0,23 X sama dengan X dikurang 30 dikali minus 0,23 min 20 sama dengan minus 0,23 X dikurang 6,9 dikurang 20 sama dengan minus 0,23 X dikurang 23,3. Selanjutnya persamaan yang kedua, Y sama dengan MX dikurang 30M dikurang 20 sama dengan M nya kita gunakan M yang kedua, minus 1,37 X dikurang 30 dikali minus 37 1,37 dikurang 20 sama dengan minus 1,37 X dikurang 30 dikali min 1,37 itu 41,1 dikurang 20 sama dengan minus 1,37 X dikurang 61,1. Nah, didapatlah persamaannya. Selanjutnya kita akan mencari persamaan garis singgung lingkaran melalui gradien. Nah, dari cara sebelumnya kita peroleh gradien M1 min 0,24, M2 min 1,38. Nah, karena berada di titik pusat 0,0 maka persamaannya dapat ditulis X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 156,25. Nah, untuk mencari persamaan garis singgung lingkaran dengan melalui gradien, rumusnya yaitu Y sama dengan MX plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat sama dengan, untuk M1 sama dengan Y sama dengan min 0,24 X plus minus R nya 12,5 1 tambah minus 0,24 kuadrat sama dengan minus 0,24 X plus minus 12,5 akar 1 ditambah min 0,24 dikuadratkan menjadi 0,8576 sama dengan min 0,24 X plus minus 12,5 1 ditambah 0,8576 itu 1,8576 sama dengan min 0,24 X plus minus 12,5 dikali akar dari 1,8576 itu 1,0284 sama dengan minus 0,24 X plus minus 12,5 dikali 1,0284 itu 12,855. Nah, jadi untuk Y yang persamaan yang pertama itu min 0,24 X plus 12,855. Terus yang kedua yaitu min 0,24 X kurang 12,855. Kita akan mencari persamaan garis singgung dengan gradien yang kedua, di mana Y sama dengan min 1,38 plus minus 12,5 1 ditambah minus 1,38 kuadrat sama dengan minus 1,38 plus minus 12,5 1 ini dikuadratkan terlebih dahulu yaitu 1,9044 ditambah 1 jadi 2,9044. Nah, selanjutnya
minus 12,5. Ini akar dari 2,9044 itu 1,7042. Selanjutnya minus 1,38 plus minus 12,5 dikali 1,7042 itu 21,3024. Nah, jadi persamaannya Y sama dengan minus 1,38. Kita jumlahkan terlebih dahulu. 1,3024. Yang kedua minus 1,38 dikurang 21,3024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Kurniawati dengan NIM A1C224059. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan garis singgung dengan titik singgung. Persamaan garis singgung dengan titik singgung X1, Y1. Rumusnya adalah X kali X1 ditambah Y kali Y1 sama dengan R kuadrat. Nah, titik singgungnya adalah 10,11,7,35. Kita masuk ke rumusnya ya. X dikali X1 nya 10,11 ditambah Y kali Y nya 7,35 sama dengan R kuadratnya 12,5. Jadi bentuk umum garis lurus 10,11 X ditambah 7,35Y dikurang 12,5 sama dengan 0. Inilah persamaan garis singgung yang hanya menyentuh lingkaran. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 12,5 tepat di titik 10,11,7,35. Kemudian titik singgung min 2,9, min 12,16. X1 nya min 2,9 ditambah Y kali min 12,16 sama dengan 12,5. Kita sederhanakan menjadi min 2,9X dikurang 12,16Y sama dengan 12,5. Bentuk umumnya 2,9X ditambah 12,16Y ditambah 12,5 sama dengan 0. Persamaan kedua ini sama-sama merupakan garis lurus yang hanya menyentuh lingkaran. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 12,5 tepat di satu titik. Kemudian saya di sini akan menjelaskan jarak antara titik A ke titik B. Baiklah, diketahui diameternya 25 cm, jari-jari 12,5 cm. Kita ambil titik pusat 0,0. Sudah diketahui sebelumnya titik A 30, min 20, titik B-nya min 12,5, min 60. Maka X2 dikurang X1 kuadrat sama dengan min 12,5 dikurang 30 kuadrat. Maka min 42,5 kuadrat sama dengan 1806,25. Y2 dikurang Y1 kuadrat sama dengan min 60 dikurang min 20 kuadrat sama dengan min 60 ditambah 20 kuadrat sama dengan min 40 kuadrat. Min 40 kuadrat adalah 1600. Kemudian kita masuk ke rumus. D sama dengan akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Nah, tadi kan sudah diketahui X2 dikurang X1 kuadratnya yaitu 1806,25 ditambah 1600 sama dengan akar 3406,25. Nilai dari 3406,25 adalah
58,36. Jadi jarak antara titik A ke titik B adalah sekitar 58,36. Dari penjelasan rekan-rekan saya sebelumnya, sudah diketahui bagaimana cara mencari persamaan lingkaran dan persamaan garis singgungnya. Namun bagaimana cara memvisualisasikan persamaannya pada GeoGebra agar bisa melihat gambarnya secara langsung? Seperti yang sudah diketahui, sebuah lingkaran berdiameter 25 cm dan berjari-jari 12,5 cm dengan berpusat pada titik asal yaitu titik X dan Y-nya 0. Cara membuat lingkarannya yaitu pilih salah satu mode yang bisa Anda lihat di kiri atas layar, kotak urutan 6 dari kiri. Lalu pilih mode lingkaran dengan pusat dan jari-jari. Setelah itu Anda bisa kembali ke grafik dan pilih titik 0 pada koordinat dan masukkan jari-jarinya. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa jari-jari lingkaran yang kita ketahui adalah 12,5. Lalu oke, dan lingkarannya sudah ada. Kemudian untuk membuat garis singgung, kita perlu titik yang berada di luar lingkaran. Caranya yaitu silakan berpindah mode terlebih dahulu. Lihat lagi ke sudut kiri atas, pada kotak urutan kedua dari kiri, kita bisa memilih mode titik baru. Pilih dan modenya, dan kembali ke koordinat untuk memilih di mana tempat titik yang akan kita berikan. Kita berikan titik baru yaitu titik A pada koordinat 30-20. Anda bisa pastikan titiknya sesuai atau tidak pada sidebar di samping kiri. Setelah titik di luar lingkaran, kita baru bisa membuat garis singgungnya antara lingkaran dan titik di luar lingkaran. Caranya lihat pilih mode yang ada di kiri atas pada kotak urutan 4 dari kiri, pilih mode garis singgung. Setelah itu tekan satu kali pada lingkaran yang kita punya, lalu tekan satu kali juga pada titik di luar lingkarannya. Maka akan terlihat dua garis singgung dari lingkaran ke titik A, beserta persamaannya pada sidebar yang ada di samping kiri. Untuk mengetahui di mana titik yang bersinggungan dengan garis singgung, yaitu pilih mode yang ada di kiri atas pada kotak urutan kedua, lalu pilih mode perpotongan dua objek. Setelah itu, kembali ke grafik, pilih lingkaran satu kali, lalu pilih garis singgung satu kali, maka akan muncul di mana titik yang bersinggungan. Untuk mengetahui berapa panjang ruas garis antara titik yang bersinggungan dengan titik A yang ada di luar lingkaran. Caranya yaitu pilih mode di kiri atas pada kotak urutan ketiga, mode ruas garis di antara dua titik. Lalu kembali ke grafik dan pilih titik pada lingkaran dan titik pada A. Maka akan tercipta garis baru yaitu garis H, dengan panjangnya bisa dilihat pada sidebar di samping. Dengan cara itu pun juga kami membuat dan memvisualisasikan persamaan yang kami peroleh dan kami hitung, sehingga bisa diketahui dan diperiksa apakah yang kami hitung sudah akurat atau tidak, karena pada GeoGebra hasilnya persamaannya akan langsung muncul, dan inilah tampilan visualisasi GeoGebra dari objek yang kami ambil yaitu katrol sumur, yang dibuat dengan cara yang sama seperti saya jelaskan sebelumnya. Itulah yang bisa kelompok kami jelaskan, lebih dan kurangnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.